itu adalah ibadah utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, ia telah mendirikan agamanya, dan barang siapa meninggalkannya, ia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Coba bayangkan kalau rumah kita gak ada tiangnya, apa yang terjadi? Rumahnya roboh. Begitu juga kita kalau bersalat, kita jadi gak punya arah dan tujuan. Ada ceritanya, suatu hari seorang anak ditanya ayahnya, "Nak, sudah sholat?" Anak itu dengan tulus menjawab, "Sudah ya," tapi ayahnya heran karena tidak dengar suara air wudhu. "Loh, wudhunya kapan?" Anak itu dengan santai menjawab, "Tadi wudhu di mimpi ya, kan sama aja." Lucu kan? Tapi sebenarnya ini menggambarkan kita yang suka cari alasan biar gak sholat. Padahal Allah sudah membuat sholat itu mudah. Lihat saja kalau lagi sakit, kita boleh sambil duduk, bahkan kalau gak bisa duduk boleh sambil berbaring, bahkan kalau gak bisa gerak sekalipun, sholat masih tetap wajib di hati. Teman-teman yang saya cintai, sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bayangkan kalau kita rajin sholat, otomatis kita akan ingat Allah terus. Kalau sudah ingat Allah, hati kita jadi tenang, mau marah jadi sabar, mau curang jadi takut dosa. Tapi ada nih cerita lucu lagi. Pernah dengar kisah orang yang sholat super cepat, namanya baca Al-Fatihah kayak membaca resep obat. Saking cepatnya maunya sholat atau lomba lari. Jangan sampai kita sholat kayak gitu ya. Sholat itu harus khusyuk karena yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan siapa-siapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat, kenaikanlah zakat, dan rukulah kepada orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sholat itu wajib 5 waktu sehari semalam. Kalau dihitung-hitung total waktunya cuma 24 menit dalam sehari semalam. Masa kita gak bisa kasih waktu 24 menit untuk Allah yang sudah memberi kita hidup, udara, makanan, dan semua nikmat. Teman-teman sekalian, sholat itu bukan beban, tapi hadiah dari Allah. Dengan sholat, hati kita jadi damai, hidup kita jadi terarah. Mari kita jaga sholat kita karena itu adalah